karis, dan shalom. Pada hari ini, Minggu 27 Desember 2020, tentu dalam suasana Natal, jadi saya bisa mengucapkan selamat Natal bagi semua yang hadir dan siapa saja yang nanti akan mendengar khotbah saya selanjutnya di YouTube. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari lanjutan kitab Wahyu pasal 9. Kita akan baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat 21. Since we are in December and now we are in the 27th of December 2020. So I would like to say Merry Christmas to you all. May you have a wonderful Christmas. For you who follow this sermon, as well as whoever that going to look or see this preaching through the YouTube channel. May God bless you in this Christmas time. The reading of the scripture is taken from Revelation chapter 9 verse 1 to 21. Here is the word of God. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukakannyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta
yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api, dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga, malapetaka itu dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Dan dari perbuatan tangan mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. So far the reading of the Word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Natal. Kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Sang Juru Selamat. Siapkanlah dirimu. Tuhanmu datanglah. Christmas. Prepare yourself, for He is coming.
tatkala kita di akhir dari bulan Desember di dalam merayakan Natal, kita cenderung untuk mengingat akan apa yang sudah terjadi, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang terkenal dengan ucapan istilah Natal, Christmas, atau lahirnya Sang Raja Damai. Tapi lebih berhikmat bagi kita orang percaya dalam rangka merayakan Natal atau di dalam merayakan Natal, sekaligus melihat akan Maranatha, datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Makanya saya memberikan tema kita pada hari Minggu ini berjudul Natal dan Maranatha. Tuhan Yesus lahir, bersiaplah dirimu, dia datang lagi. Bagaimana tema ini bisa dihubungkan dengan Wahyu pasal 9? Saya melihat ini dengan kacamata pasal 9 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Yang berbicara tentang tujuan Tuhan memberikan sangkakala ke-5 dan ke-6. Agar supaya manusia bertobat. Dan agar supaya tatkala Sang Juru Selamat datang kedua kali, mereka pun diselamatkan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka, dan mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan dari tembaga, batu dan kayu, dan yang tidak dapat melihat dan mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan dan pencurian. Ayat 20 dan ayat 21 ini sebenarnya ada cinta kasih Tuhan yang dalam. Meskipun kita mendengar di dalam bacaan tadi berbicara tentang penghukuman dan penghakiman dan kecelakaan dan penderitaan dan kesusahan yang sangat berat. Tetapi di balik itu ada maksud Tuhan yang baik. Dan sebelum ini terjadi, luar biasa, kita di dalam merayakan Natal dan memasuki tahun yang baru, kita boleh mendengar dari kitab Wahyu pasal 9 ini. Berbicara tentang bagaimana Tuhan mengatur bumi dan dunia dengan caranya sendiri, bahwa di balik penghakiman dan di balik penghukuman yang dia berikan ada maksud yang baik. Supaya orang bertobat. Pada minggu yang lalu saudara dan saya belajar tentang bagaimana penghakiman dan penghukuman diberikan kepada manusia di dunia oleh karena ketidakpercayaannya pada firman dan oleh karena kejahatan-kejahatannya. Oleh karena dosa, maka bumi yang adalah buah ciptaan Tuhan, dunia, kosmos yang Tuhan buat dengan baik, menjadi rusak dan hancur oleh karena ketidaktaatan manusia sendiri. Dan oleh karena penganiayaan dan oleh karena tindakan busuk dan bejat dan jahat yang dibuat oleh orang-orang yang tidak percaya kepada para martir dan orang percaya. Sebagai jawaban doa dari Tuhan kepada orang percaya, maka terjadilah sangkakala pertama penghukuman terhadap agriculture,
pertanian, perkebunan, kehutanan. Terjadi penghancuran terhadap laut, kelautan, perikanan. Terjadi penghancuran dan pengerusakan terhadap perairan, air tawar, bahkan angkasa di dalam sangkakala yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan akhirnya kita masuk di dalam sangkakala yang kelima dan keenam dalam pasal yang ke-9. So we learn about the action of God in our Lord Jesus Christ in answering the prayers of the believers, as we learn from seals number 6, as well as in chapter 8 last week. As we can see there about the seals number 7, talking about the answer of God to the prayers of the believers that's supposed to show God's justification. And so you see the trumpet number 1, number 2, number 3, number 4 going down to destruct, destroying the agriculture and the fishery and the ocean and even the sky above. So the cosmos is being destroyed before it was given to man, but because of the sin, it's become destroyed. Dalam pasal 9 ini saudara kita belajar bagian yang berikut tentang sangkakala yang kelima dan keenam, di mana arahnya, targetnya bukan lagi kepada perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, air industri, air segar, atau angkasa raya, tetapi langsung arahnya kepada manusia. The target now is not about the cosmos anymore, but is going to be directed to human being. So let's see. Mari kita lihat bersama-sama di ayat yang pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, sangkakala yang kelima. Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Tatkala malaikat yang kelima meniup sangkakalanya yang kelima itu, terjadilah malapetaka yang disebutkan oleh burung Natsar, yang tidak lain juga lambang dari malaikat yang menyatakan masih ada celaka yang dibawa oleh malaikat, 3 malaikat yang lain. Inilah malaikat yang pertama dari 3 itu. This is the angel, first angel of the 3 angels that coming, which is in trumpet number 5. Celaka yang muncul setelah trompet yang kelima dibunyikan. Dikatakan bahwa setelah dibunyikan ada bintang yang jatuh dari langit, dan bintang ini diberikan kunci lubang maut, kunci lubang jurang maut. Tatkala saudara membaca ini, saudara pasti juga bertanya, bagaimana bintang kok bisa memegang kunci? How could that possible? How is that possible? A star, but the star can hold a key. Jadi ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa ini adalah
perlambang setan. Ini perlambang firman Tuhan. Ini perlambang malaikat yang baik. Ini perlambang malaikat yang buruk. Ini perlambang Tuhan Yesus sendiri. So there are a lot of different interpretations about what is the meaning of this star. Saya mempelajari bagian ini dan saya mengambil kesimpulan dengan bergumul dengan Tuhan, dan bagi saya yang dimaksud dengan star ini adalah malaikat. Ada beberapa teks firman Tuhan yang bisa saya sebut, tetapi saya lebih memegang yang disebutkan oleh firman Tuhan dari Ayub pasal 38 ayat 7, dikatakan bintang-bintang fajar bersorak-sorak dengan anak-anak Allah, yang mengarah kepada malaikat. Ada juga firman Tuhan yang lain yang bisa kita banding dengan Hakim-Hakim pasal 5 ayat 20 dan lain sebagainya, yang mana berbicara tentang bintang adalah bahasa yang dipakai sebagai lambang dari malaikat Tuhan. Nah, ini bisa terhubung kena dengan yang memegang kunci. Dengan demikian, ayat yang pertama ini saya menerjemahkan atau menafsir sebuah bintang yang jatuh itu adalah malaikat yang Tuhan utus untuk membuka lubang jurang maut. Dan tatkala dia datang dan membuka lubang jurang maut yang Tuhan sudah siapkan, tentu kita tidak tahu di mana. Ada beberapa penafsir katakan ini di the center of the earth, tetapi kita tidak tahu persis di mana. Tetapi dikatakan di sini kunci lubang jurang maut itu dibuka. Cepat atau lambat ini akan terjadi, tetapi kalau terjadi kita sudah tertolong dengan rahasia ini yang dibuka oleh Tuhan lewat Rasul Yohanes. Dan tatkala dia buka lubang jurang maut ini, maka keluarlah asap. Ayat 2. Maka dibukanya lah, maksudnya malaikat tadi itu, pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap. Asap dari lubang itu bagaikan asap tanur yang besar. Ini berarti luar biasa itu. Asap tanur itu adalah tempat sumber asap yang besar sekali. Mungkin saya bisa bandingkan dengan debu asap yang keluar dari gunung meletus. Kenapa? Karena dengan menggambarkan itu kita bisa paham bagaimana banyaknya dan besarnya asap itu. Sehingga dikatakan karena begitu besar asap itu, maka sampai matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. So it's so huge, this smoke coming from this hall of death. It covered the sun and the sky. So huge, so big. Begitu banyak dan begitu besarnya gumpalan asap yang keluar dari lubang jurang maut ini. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Ternyata yang keluar asap itu bukan saja asap biasa, tetapi bersama dengan asap itu ada belalang-belalang. Ada belalang-belalang yang keluar. Bahasa Inggrisnya itu locust. Locust. Nah, diceritakan oleh Rasul Yohanes bahwa belalang-belalang ini yang datang ke atas bumi, ini punya kekuatan, ada punya kuasa dalam menyengat seperti kalajengking. So
together with these locusts, they also have the power of scorpion stings. Kuasa sengat dari belalang-belalang ini seperti kalajengking. Saudara bisa bayangkan sekarang bagaimana ngerinya kecelakaan ini, bagaimana ngerinya celaka atau hukuman yang datang dari Tuhan. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai dari Allah. Ada batasnya. Jadi belalang tidak sembarang menyerang. Ada batas penyerangan, target, sasaran diatur. Ini luar biasa. Untuk memahami ini saya ingin menggali dan melihat sifat dari belalang sehingga kita bisa melihat bagaimana hebatnya Tuhan. In order to understand this text, I like to study and share about the characters of locusts, which is actually they're supposed to only eat grass and paddies and plants. But now you see the target is being changed against their own habits, their own characters of eating. And that's only can happen because of God's power. Bagaimana saudara bisa melihat ini ada kuasa Tuhan di sini yang tidak jalan semaunya belalang? Karena saudara, sifat belalang itu dia makanannya itu adalah pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumput. Justru di dalam ayat keempat dikatakan bahwa kepada mereka dipesan. Dipesan artinya diarahkan, didirect. Targetnya, sasarannya bukan ke rumput-rumput yang mereka harus makan, bukan ke pohon-pohon seperti yang biasa mereka makan, atau kepada tumbuh-tumbuhan yang seharusnya menjadi kebiasaan makanan dari belalang. Tetapi dikatakan target itu ke manusia. The target, the point, the purpose, the aim is not to the grass or plants or trees as they're supposed to eat or destroy, but only to human being. But also not only to human being, all of them, but only for those who do not have the sign on their head, which is the sign of the people, the children of God. Jadi sasarannya tidak kepada pohon-pohon, tumbuhan, dan rumput sebagai yang biasa menjadi sasaran makanan mereka, tetapi targetnya, tujuannya hanya kepada manusia saja. Kepada manusia juga, tidak semua manusia yang menjadi sasaran, tetapi hanya kepada mereka yang tidak punya tanda di dahi yang Tuhan sudah atur, yaitu yang tidak percaya pada Tuhan. Karena di dalam pasal-pasal sebelum sudah dikatakan bahwa yang percaya kepada Tuhan itu, yang menerima Tuhan Yesus itu akan diberikan tanda-tandanya. Those who believe in our Lord Jesus Christ will have the sign on their forehead. Ada tanda di dahi mereka. Jadi sasaran dari belalang-belalang ini
yang Tuhan kirim dan Tuhan arahkan. Mereka hanya menyerang yang tidak percaya. Ini satu hal yang luar biasa sekali di dalam firman Tuhan. Karakter dari belalang, saudara, kalau dia datang bersama begini, tidak lain yaitu penghancuran. Saudara bisa buka di website, di internet, atau di televisi, atau di mana saja, tatkala ada penyerangan belalang, itu datangnya berjubel-jubel banyak sekali, dan kalau dia sudah hinggap, itu pohon tumbuh-tumbuhan itu selesai, habis, binasa. Itu karakter belalang. Nah, sekarang saudara, dikatakan di sini belalang-belalang yang keluar dari lubang jurang maut ini tidak menyerang dan membinasakan dan menghancurkan tumbuh-tumbuhan, rumput dan pohon-pohonan, tetapi kepada manusia, yaitu mereka yang tidak memiliki tanda di dahi mereka atau meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Itu batasan yang lain lagi. So there is another limitation that they should not kill them, but only make them suffer. They were not given power to kill them, but only to torture them for 5 months. To torture them for 5 months. Menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. During those days, men will seek death but will not find. The agony they suffer was like that of sting of a scorpion. Siksaan yang diberikan oleh belalang-belalang ini berjalan selama 5 bulan. Limitasinya, batasannya 5 bulan. Limitasi yang lain, batasan yang lain, yaitu dilarang untuk membunuh, tetapi hanya memberikan siksaan. Wow. Ini saudara kalau dengar ini cukup luar biasa dan dahsyat. This is very, very extraordinary news, secret that God opens. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ini berat, saudara. Karena begitu beratnya siksaan ini, karena begitu beratnya kesusahan dan penderitaan ini yang datang dari belalang yang menyengat bagaikan kalajengking. Orang mau mati saja tetapi tidak bisa mati. Wow. This is so much suffering. Saudara, saya pernah digigit kalajengking yang kecil. Jadi saya tahu sakitnya kalajengking itu. Karena di depan ujung jari lari sakitnya itu sampai ke armpits kita, bagian lengan kita, kepala kita sakit, semua kita tidak bisa. Itu 1 kali sengat saja, dan itu 1 detik itu saja. Saudara bayangkan 5 bulan kalau disengat terus begini, saudara minta ampun, berat, dan dikatakan mau mati saja. Tetapi ternyata mereka mau mati tetapi maut tidak datang, tidak bisa mati. Mereka mencari maut tetapi tidak akan menemukannya. Mereka ingin mati tapi maut tidak datang.
They long for death. They're looking for death, but they cannot die. So hard of this suffering. Karena begitu ngerinya penghukuman ini, saudara. Beratnya serangan dari belalang ini digambarkan dalam ayat ke-7. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda. Saudara tahu, kuda itu berarti modelnya serang. Kalau bahasa kuda seperti dalam pasal yang ke-6, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, itu berbicara tentang peperangan. Ini artinya penyerangan. Ini artinya kecelakaan yang besar di dalam peperangan. Belalang itu sama seperti kuda yang disiap untuk peperangan. Berarti ini adalah peperangan dari atau serangan dari belalang. Di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Ini menunjukkan kemenangan. Berarti mereka datang pasti menang. Mereka datang tidak akan mungkin kalah. Mereka datang pasti menang dan pasti memenuhi tujuan rencana yang disiapkan. Yang ketiga, muka mereka sama seperti muka manusia. Ini menunjukkan bahwa mereka punya ketajaman intelektual, dalam arti mereka tahu bagaimana menyerang. Mereka cerdik. Mereka akan jalankan seperti yang Tuhan perintahkan. Tidak akan salah, tidak akan miss, tidak akan salah target, tidak akan keliru. Yang keempat, rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Rambut mereka seperti rambut perempuan. Berarti rambutnya panjang. Saya ingat rambut ini menunjukkan kekuatan juga, seperti Simpson dengan rambutnya yang panjang. Itu menunjukkan orang yang dipilih secara khusus. Gigi mereka sama seperti gigi singa. Saudara bayangkan, gigi seperti gigi singa. Ini menunjukkan kekuatan dan power daripada belalang ini, bagaikan singa. Dada mereka bagaikan atau sama seperti baju zirah. Ini berarti baju peperangan. Mereka siap untuk serang. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta yang ditarik banyak kuda. Sekali lagi menunjukkan peperangan, kereta peperangan. Dan betul dikatakan selanjutnya, banyak kuda yang sedang lari di medan peperangan, menggambarkan bagaimana penyerangan peperangan yang dibuat oleh belalang-belalang atau lokus ini. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Ekor mereka punya kekuatan seperti kalajengking, saudara. Ini juga menunjukkan dahsyat, powerful, strong in doing their job of God's punishment and justification. 5 bulan lamanya, berarti ada batasnya. Tuhan punya maksud di balik semua ini. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ayat 11 ini saudara menunjukkan bahwa ternyata belalang yang begini banyak yang datang ini ada rajanya. Saya
baca di dalam kitab Amsal itu ternyata dalam Alkitab menyampaikan bahwa belalang itu beda dengan misalnya binatang yang lain yang biasa ada pemimpinnya. Kalau belalang ini tidak ada raja, saya coba lihat di dalam Amsal pasal 30 ayat 27. Itu dikatakan oleh Tuhan bahwa belalang itu meskipun banyak, mereka tidak punya raja, tetapi belalang di sini punya raja. Saya lihat di dalam Amsal ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Locust, according to the Bible, from Proverbs 30, verse 27, do not have king to lead them, but they can organize their lines together straight. Di dalam Wahyu pasal 9 ini ayat yang ke-11 dikatakan bahwa mereka ini punya raja. Ini berbeda lagi dengan karakternya. Tapi kenapa ini? Karena memang Tuhan yang atur. Tuhan yang atur sehingga ada rajanya, pemimpinnya yang mengatur, dan pemimpinnya itu bernama Abaddon dalam bahasa Ibrani dan Apollyon di dalam bahasa Yunani. Saya mencari juga artinya ini, dan arti dari kedua kata ini yaitu destroyer, penghancur, atau pembunuh, penyerang. Jadi memang ini cocok dengan sifat mereka, yaitu belalang datang menghancurkan. Pemimpinnya bernama penghancur, datang untuk menghancurkan. Oleh karena itu, saudara, kita belajar tentang pentingnya mengikut Tuhan di sini. Tidak mengikut Tuhan, dia sampaikan celaka yang ada di dalam sangkakala yang kelima. Tetapi tidak cukup. Ayat 12 katakan celaka yang pertama sudah lewat, yang diberikan oleh lokus atau belalang. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi, yaitu dalam sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7 yang kita belajar lanjut. Luar biasa, saudara. Dalam merayakan Natal, mengingat akan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama lebih dari 2000 tahun yang lalu, Wahyu menolong kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Dia yang kedua kali. Dan kita belajar dari Wahyu pasal 9 sekarang tentang isi sangkakala yang ke-6. Celaka, hukuman, yang dibaliknya ada maksud Tuhan yang baik, agar orang bertobat. Dan ini penting bagi saudara dan saya di waktu Natal ini, bahkan menyambut tahun yang baru. Bagaimana kita siap memasuki tahun yang baru dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia.
Luar biasa saudara. Tatkala malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, suara keluar. Ini tidak lain suara Tuhan sendiri. Suara Tuhan Allah. Yang keluar dari mezbah. Mezbah di hadapan Tuhan. Dan dikatakan kepada malaikat yang keenam, agar supaya dia melepaskan keempat malaikat yang terikat di Sungai Efrat. Saudara, bahasa Wahyu ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang dalam, rahasia yang dalam tentang bagaimana Tuhan Yesus atas nama Bapa menyelenggarakan segala sesuatu, termasuk sangkakala keenam ini. Saya meneliti apa maksud malaikat membuka ikatan malaikat. Ada 4 malaikat yang terikat. Ada penafsir yang katakan bahwa yang terikat itu adalah malaikat-malaikat yang jahat. Saya sulit menerima itu karena 4 malaikat ini bersama dengan tentara yang banyak nanti dalam ayat selanjutnya. Ini mereka punya kerja atau tugasnya nanti itu adalah menghukum orang-orang yang tidak percaya. Jadi bagaimana bisa terjadi iblis melawan iblis? Jadi saya berpikir bahwa 4 malaikat ini adalah malaikat yang Tuhan sudah siapkan. Dan tugas mereka untuk membunuh sepertiga dari manusia. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam. Mereka sudah disiapkan waktunya, harinya, jamnya, bulannya, tahunnya disiapkan, sudah diatur. Jadi ini tidak terjadi semau malaikat-malaikat itu. Ini hanya terjadi sesuai dengan planning program Tuhan Allah. Dan siapa-siapa yang menjadi target pun Tuhan sudah atur. So this is not happen by chance, according to the plan of the angels, but according to God's plan. And all people being destroyed or killed. Only the numbers that already being selected. Hanya ada sepertiga jumlah tertentu saja yang menjadi sasaran penyerangan, penghancuran, pembunuhan dari malaikat. Malaikat ini sebagai penghakiman Allah pada orang-orang yang tidak percaya. Saya melihat tentang 4 malaikat ini seperti yang terjadi di Perjanjian Lama. Tatkala Tuhan memberikan tula-tula itu ke Mesir, itu ada malaikat maut juga yang datang untuk melaksanakan tugas mengambil anak-anak sulung orang Mesir. Itu juga dikatakan oleh malaikat maut. Ini juga sama, malaikat-malaikat ini adalah datang membawa maut. Kalau dikatakan terikat, saya melihat bahwa ada batas geraknya, belum boleh. Dikatakan dibuka berarti tujuannya nanti pada hari hanya, jam hanya, bulannya, tahunnya yang tepat, baru mereka diperintahkan, diarahkan untuk menjalankan aksi mereka. Kesimpulannya bahwa mereka hanya bisa laksanakan di bawah arahan, direction, perintah dari Tuhan. Bahkan mereka ini sudah disiapkan. Dan jumlah tentara itu ayat 16 ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Dan aku mendengar jumlah mereka.
20.000 laksa. Dalam bahasa Inggris dikatakan ada 200 juta. And the four angels who had been kept ready to this very hour and day and month and year were released to kill a third of mankind. The number of the mounted troops was 200 million. I heard the number. 200 million. Ada 200 juta pasukan berkuda. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. $200 juta. Ada penafsir yang lain katakan bahwa jumlah ini sebenarnya lebih dari 200 juta. Karena di dalam bahasa Inggris itu ditarik dari bahasa asli itu, penafsirannya atau penerjemahannya itu adalah secara hurufiah twice, thousand millions time, thousand millions. Dalam perhitungan harafiah dari beberapa penafsir katakan bahwa itu sebenarnya jumlahnya ada 18 nol. 18 nol ini berarti bukan saja triliun, tetapi jumlahnya adalah kuantilium. 18 nol. Kalau triliun itu 12 nol, kuadriliun itu 15 nol, kuantilium 18 nol, sextilium 21 nol, septilium 24 nol, octilium 27 nol, nonilium 30 nol, desilium 31 nol. Ini perhitungan-perhitungan yang saya belajar. Dan di sini ada 18 nol, berarti namanya kuantilium jumlahnya menurut penafsir yang lain yang dimaksud dengan jumlah dari orang ini 20.000 laksa yang disebutkan. Apapun perhitungannya, jelas ini jumlah orang-orang ini, kuda-kuda ini, penyerangan ini banyak sekali. Kalau disebut 200 juta orang saja, berarti cukup banyak. Di tahun 1965 pernah dikatakan jumlah tentara Cina itu ada tidak sampai 200, tapi ada 100 sekian juta orang. Itu jumlahnya. Jadi jumlah yang banyak ini menunjukkan sangat banyak. Nah, sekarang kita tidak tahu berapa jumlah tentara-tentara per negara. Tetapi 200 juta itu cukup luar biasa banyak. Nah, sekarang kita mau hubungkan apakah ini ada maksud simbolis tentang negara-negara yang ada di dunia ini dalam perang dunia, yang ada hubungannya dengan senjata-senjata apinya, tank-tank apinya dalam perang-perang besar, atau apa di balik semua ini? Tetapi yang jelas, ini Tuhan sampaikan bahwa cepat atau lambat ini akan terjadi. Dan luar biasa dikatakan di sana itu ada baju zirah, ada merah api, ada biru, ada kuning belerang. Warnanya, kepala-kepala kuda itu model seperti singa, dari mulutnya keluar api, asap dan belerang. Ketika malapetaka itu dibunuh sepertiga dari umat manusia oleh api, asap, dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kekuatan kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala
Dan kepala mereka itu, mereka mendatangkan kerusakan. Di sini menjelaskan betapa lagi dahsyatnya malapetaka dari sangkakala yang keenam. Betapa beratnya penghukuman sebagai jawaban doa dari para martir untuk justifikasi dan keadilan dan kebenaran Allah. Dan Tuhan Allah menunjukkan keadilannya itu lewat gambaran sangkakala yang keenam. Meskipun penghukuman ini begitu berat dan mengerikan dan dahsyat. Di ayat 20 dikatakan bahwa ternyata orang-orang yang tidak mati itu pun tidak bertobat. Even though the destruction and justification and condemnation is so heavy and hard and hurts. But in verse 20 and 21 said that the people who still alive that not die because of the punishments before, they did not come to repent. Look at verse 20. Lihat ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Mereka tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka dan tidak berhenti menyembah roh-roh jahat, berhala-berhala, dan emas, dan perak, dan tembaga, dan batu, dan kayu yang tidak dapat melihat dan mendengar atau berjalan. Orang-orang tidak bertobat meskipun hukuman begitu berat. Makanya tadi saya katakan di dalam bagian pertama dari khotbah, tujuan Tuhan sebenarnya supaya mereka bertobat. Tujuan Tuhan supaya mereka menghormati Tuhan. Tujuannya supaya mereka percaya pada Tuhan. Tujuannya supaya mereka taat pada Tuhan. Tetapi semakin diberikan hukuman yang begitu berat, semakin mereka yang masih hidup yang tidak mati dari hukuman-hukuman yang datang dari sangkakala ke-5 dan ke-6, mereka juga tidak bertobat dari perbuatan mereka. Mereka terus menyembah berhala. Mereka menyembah roh-roh jahat, berhala-berhala dari emas, perak, tembaga, kayu, dan lain sebagainya. Berarti mereka menyangkal Tuhan. Mereka terus tidak mau bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Jadi iman mereka tidak kepada Tuhan, perbuatan mereka juga tidak mentaati Tuhan. Padahalnya hukuman demi hukuman terjadi dan mereka lihat itu. Kasih Tuhan ditolak. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara mendengar firman ini, saudara bersyukur Tuhan memberikan iman, saudara bersyukur saudara menerima Tuhan, saudara bersyukur saudara kenal Tuhan Yesus, saudara bersyukur saudara direlakan dan diarahkan untuk mengikuti Tuhan dan menyembah Tuhan dan menolak segala macam penyembahan berhala dan mengasihi Tuhan. Dan akibatnya saudara dan saya mendapat tanda meterai itu. Nah, bagaimana saudara di bulan Desember, bulan perayaan Natal dan memasuki tahun yang baru, mendengar akan isi firman Tuhan tentang sangkakala ke-5 dan ke-6. Mari kita merefleksikan diri kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40. Ada suara yang berseru di padang gurun, luruskan jalan yang bengkok dan ratakan yang berbatu-batu yang tidak rata. Maksudnya hati kita, jiwa kita, hidup kita, perbuatan kita. Mari kita ikuti itu.
Juga seperti dikatakan dalam Matius 3, tatkala Yohanes Pembaptis datang, Tuhan Yesus datang pertama, dia juga menyiapkan hati orang Israel menyambut Tuhan Yesus yang pertama yang lahir di Bethlehem dengan hati yang lurus, hati yang bertobat, hati yang penuh kasih kepada Allah, hati yang mau mengasihi sesama, dan hati yang menjaga diri, hati surgawi. Saudara dan saya, saat yang sama merayakan Natal, kita harus siap hati seperti yang disebut dalam Yesaya 40 yang memprediksikan tentang kedatangan Yohanes menyiapkan hati umat Israel di perjanjian baru. Dan Yohanes Pembaptis datang dan khotbahkan tentang khotbah pertobatan, menyiapkan hati untuk menyambut Tuhan Yesus yang pertama. Sekarang kita di saat merayakan Natal, mengingat Tuhan Yesus datang pertama, kita menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dengan hati surgawi, hati penuh damai, hati bertobat, hati mengasihi Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan. Merry Christmas. Saudara, terima kasih untuk waktunya. Saudara telah mengikuti akan khotbah-khotbah saya dari kitab Wahyu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan bagi yang belum subscribe atau belum memberikan komen, silakan memberikan subscribe dan komen di channel saya, dan silakan bagi-bagi ke siapa saja yang rindu untuk mempelajari firman Tuhan khususnya dari kitab Wahyu, dan semoga kitab Wahyu ini juga menolong kita untuk melihat dalamnya kasih Tuhan di dalam memberikan rahasia-rahasia surgawi. Sekali lagi ucap selamat Natal dan selamat memasuki tahun yang baru 2021. Merry Christmas and have a blessed New Year 2021. God bless.